Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini anak-anak bunda yang soleh dan soleha, serta ayah dan bunda di rumah yang hebat-hebat? Jumpa lagi dengan Bunda Diana di sini. Kali ini bunda akan menemani belajar dan bermain anak-anak di rumah bersama ayah bunda dengan tema Hari Raya Idul Adha dan subtemanya hewan kurban. Ingat ya, sebelum kita melakukan kegiatan ataupun sesudahnya, kita membiasakan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk menambah semangat anak-anak dan ayah bunda belajar di rumah, mari kita tepuk semangat bersama-sama bunda ya. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Oke, semuanya sudah semangat. Sekarang kita baca doa dan juga Asmaul Husnanya. Dihafalkan di rumah. Iya, Al-Fatihahnya jangan lupa ya. Dihafalkan juga. Sudah membacakan Asmaul Husnanya. Ups, ada sesuatu loh bunda untuk anak-anak yang soleh dan soleha di rumah. Bunda punya lagu baru tentang hewan kurban. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai rasa syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban, kambing, sapi, unta. Bagikan sedekah, yatim, miskin, duafa. Enak dagingnya,
nikmat rasanya, kulitnya bisa digunakan juga. Yeay, terima kasih sudah mendengarkan dan menyanyi bersama-sama Bunda di sini. Anak-anak Bunda yang soleh dan solehah serta ayah dan bunda di rumah yang hebat-hebat, diulang-ulang lagi lagunya ya supaya hafal. Nah, selanjutnya pembahasan tentang hewan kurban akan disampaikan oleh Bunda Yana. Nah, anak-anak, hari ini Bunda akan menjelaskan tentang hewan kurban. Nah, anak-anak tahu tidak, berkurban itu dilakukan kapan? Ya, betul. Berkurban itu dilakukan pada hari raya Idul Adha atau tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, anak-anak tahu tidak tujuan kita berkurban itu untuk apa sih? Tidak tahu? Ya, Bunda kasih tahu ya. Tujuan kita berkurban yaitu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat kepada kita selama ini, dan juga sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak tahu tidak hewan kurban itu atau berkurban itu asal mulanya dari mana ya? Ya, asal mula diperintahkannya berkurban itu dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam dengan putranya Ismail alaihi salam. Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita sama-sama saksikan video tentang kisah Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar.
tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itulah tadi video tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Nah, anak-anak, tahu tidak siapa yang berkewajiban untuk berkurban? Iya, yang berkewajiban untuk berkurban yaitu orang yang sudah mampu dan yang berhak untuk menerima hewan kurban yaitu anak yatim, fakir miskin, dan duafa. Nah, satu lagi, anak-anak, siapa yang tahu hewan apa saja sih yang boleh dikurbankan pada hari raya Idul Adha? Ya, boleh berkurban sapi, kambing, domba, kerbau, dan juga unta. Baiklah, itulah penjelasan dari Bunda. Untuk selanjutnya tentang kegiatan hari ini akan dibahas oleh Bunda Mar. Untuk kegiatan hari ini ada dua ya. Kegiatan yang pertama adalah mengisi pola gambar domba. Alat dan bahan yang harus disiapkan oleh ayah bunda dan anak-anak di rumah adalah pola gambar domba, lempok, dan kapas yang berbentuk bulatan. Cara membuatnya yaitu beri lem pada gambar pola domba, kemudian tempelkan kapas yang berbentuk bulatan, disusun dengan rapi ya, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menuliskan huruf hijaiyah A dan Ba. Itulah kegiatan hari ini, dan jangan lupa kirim
foto hasil karyanya, kemudian kirimkan pada grup kelas masing-masing. Nah, itulah tadi pembahasan tentang hewan kurban. Sekarang anak-anak masih ingatkan hewan apa saja yang bisa dijadikan untuk berkurban. Seperti hewan apa? Ada hewan sapi, ada hewan kerbau, ada domba dan kambing, dan ada unta. Nah, itulah hewan-hewan yang bisa dijadikan untuk berkurban. Terus asal mula berkurban itu masih ingat tidak? Diambil dari kisah siapa? Ya, pinter, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Nah, anak-anak masih ingat siapa saja yang berkewajiban untuk berkurban? Pinter. Nah, yaitu orang yang sudah mampu. Terus yang berhak menerima daging kurban yaitu fakir miskin, kaum duafa, dan anak yatim. Itulah kegiatan kita untuk hari ini. Bunda ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda dan untuk anak-anak juga. Sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share.